Good morning, everyone. Welcome to Nusa Putra School webinar. Let me introduce myself. My name is Nova, and it's such an honor for me to be the host of today's seminar. First of all, let's gratitude to our God because of His blessing and mercy. We are given health to be here in a good condition virtually to join this event. This event is about the sharing from the alumni of Nusa Putra School. He is Mr. Budiman Wijaya, one of the graduate students of Nusa Putra School in 1981. Now he is a CEO in some great companies, and it's such a pleasure for all of us that today he will share his experience. So here are the today's agenda. First is the opening. Second is the welcome speech from the Manager of Education of Nusa Putra School, Mrs. Retno Palupi. The next is our main agenda, the sharing from our distinguished speaker. Then we will have the question and answer session, and the last one is closing. And now it's time for us to hear the welcome speech from Mrs. Retno Palupi. All right, Bu Retno, ma'am, the floor is yours. Nova. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman alumni, juga anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena hari ini kita diperkenankan untuk menyelenggarakan webinar. Webinar ini disupport oleh alumni Sekolah Nasional Nusa Putra yang tergabung di dalam Ikanusa. Dan ini satu program ya. Pertama kita menyelenggarakan webinar di mana narasumbernya adalah alumni sukses. Ya, beliau adalah Bapak Budiman Wijaya yang saat ini tinggal di Singapura dan beliau alumni pengusaha yang sukses yang akan sharing kepada anak-anak semua dan juga teman-teman alumni. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk mempersiapkan masa depan anak-anak. Untuk itu Ibu berpesan, ikuti dengan baik kegiatan ini, karena tentu pengalaman beliau yang luar biasa ini akan menjadi inspirasi kalian dalam menata masa depan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa Nusa Putra dengan Ikanusa akan terus bergandeng tangan, khususnya Ikanusa akan mensupport beberapa program-program yang diselenggarakan oleh Sekolah Nasional Nusa Putra dalam rangka menyambut 63 tahun Sekolah Nasional Nusa Putra, tepatnya nanti tanggal 13 Januari 2021. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman alumni, mari program alumni berbagi melalui kegiatan alumni menjadi guru tamu. Ini setelah Pak Budiman Wijaya nanti menyelenggarakan webinar bersama dengan kami undang alumni-alumni yang lain berbagi pengalaman, berbagi motivasi kepada adik-adik kelas yang tentu sangat dibutuhkan oleh mereka. Sehingga pembelajaran secara kontekstual ini akan mereka dapatkan bukan hanya di dalam kelas, tapi bagaimana meneladani kakak-kakak kelasnya yang sudah sukses. Harapan kami kegiatan ini akan terus berlanjut sehingga proses pendidikan di Nusa Putra akan betul-betul tersupport oleh para alumni. Sekali lagi, Ibu berharap anak-anak yang Ibu sayangi, ikutilah kegiatan ini dengan baik, ambil manfaatnya, terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, agar kalian bisa meraih sukses seperti beliau-beliau yang saat ini sudah menjadi alumni yang sukses di luar sana. Saya kira itu, selamat mengikuti webinar, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Thank you very much, Ma'am Retno. And now, the next agenda is our main agenda, the sharing from the alumni, Mr. Budiman Wijaya. But before that, we have a moderator with us today. She is Mrs. Dita that will lead us for the seminar. Good afternoon, Ma'am Dita. Good afternoon, ma'am. Good afternoon.
Are you ready for this seminar? Of course, I'm ready. Okay, great. So, Budita, and now the time is yours. Okay, thank you, Ma'am Nova. Oke, millennials. Setiap manusia tidak selalu dalam kondisi bahagia, semangat, stabil, seperti itu ya. Kadangkala kita up and down, seperti jalan ada tikungan kanan kiri, kadang mulus, kadang pun juga penuh gerunjalan. Bahasa Indonesianya apa itu gerunjalan? Nah, maka dari itu, agar kita bisa menghadapi itu semua, kita membutuhkan dorongan positif yang berasal tidak hanya dari diri kita, tapi juga di luar diri kita. Untuk itu, hari ini Sekolah Nasional Nusa Putra mengundang narasumber yang luar biasa untuk berbagi pengalaman hidup beliau, sehingga harapannya kita bisa kembali merecharge our enthusiasm. Siapakah narasumber kita tersebut? Izinkan saya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Budiman Wijaya, alumni SMA Nusa Putra Angkatan 81. Latar belakang pendidikan beliau lulusan Florida Institute of Technology, USA. Beliau seorang founder dan director Ju Green Group, merupakan CIO 3 perusahaan di 3 negara, yaitu di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Sebelum beliau berbagi pengalaman hidupnya, ada beberapa peraturan yang akan saya sampaikan juga. Yang pertama, selama pemaparan, semua mic partisipan mohon untuk di-mute atau dimatikan. Berkomenlah secara sopan dan santun. Lalu saat nanti materi di-share, mohon untuk tidak dicoret-coret. Jika nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui chat, yang mana nanti akan kami sampaikan ke narasumber. Dan yang terakhir, untuk anak-anak kami, link kehadiran nanti akan di-share di chat. Demikian sekilas tata tertib atau aturan yang bisa diperhatikan bersama. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Budiman Wijaya. Kepada Bapak Budiman Wijaya kami persilahkan. Terima kasih untuk Bu Nova, juga Bu Retno, dan Bu Dia. Selamat pagi untuk para siswa-siswa, khususnya para yayasan dan mungkin ada yang hadir atau komite dan pengurus-pengurus guru-guru yang ikuti program webinar ini. Izinkan saya, Budiman Wijaya, alumni Nusa Putra tahun 81. Saat ini saya menetap di Singapura. Mungkin saya berbagi, mungkin kalau kecepatan tolong diberhentikan. Ya, saya mencoba untuk berbagi pengalaman hidup saya selama saya berusaha menjadi pengusaha dan profesional di bidang saya. Hari ini saya diminta oleh Bu Retno untuk berbicara masalah bahasa. Betapa pentingnya bahasa itu. Mungkin aku sharingkan ya. Bu bisa keluarin screen sharing Bu untuk Pak Gunawan. Baik Pak, ditunggu. Nggak apa-apa. It's okay. Oke, next one. Ini gambar bukan gambar COVID ya Bu ya, memang mirip seperti COVID, tapi ingin menunjukkan bahwa kita nih dunia ini dengan mancanegara di seluruh dunia yang kemungkinan besar suatu hari terjadi pada diri kita sendiri, yang mungkin kita bisa pindah ke luar negeri. Saat ini sudah banyak alumni Software juga bertempat tinggal di Amerika, di Jerman, di China, dan lain-lain. Next. Nah,
Ini sekedar untuk ringkasannya aja. Kesulitan berbahasa ini membuat kita sulit untuk kita belajar, karir kita, budaya kita, keterbatasan kita pribadi, kita travel, komunikasi dengan orang lain, kita punya harga diri, ya, kita punya keyakinan, terus kita punya problem sosial. Mungkin di sini akan saya jabarkan satu persatu, Bu. Next. Oke. Pertama kali saya waktu ke Amerika untuk meneruskan sekolah saya banyak mengalami kesulitan yang luar biasa. Pertama kali, saya tidak menguasai bahasa Inggris dengan baik, walaupun mungkin saya merasa saya pelajaran baik waktu di SMA. Sejak SMP, SMA saya banyak belajar bahasa Inggris, dan saya banyak mengambil privat les bahasa Inggris, tetapi ternyata waktu di Amerika tuh benar-benar mengalami hal sangat-sangat sulit sekali. Untuk ujian TOEFL saja, saya hampir tiap bulan masih mengikuti ujian TOEFL, sampai bosan sendiri. Susah sekali rasanya buat kita. Akhirnya saya memilih sekolah yang ada bahasa Inggrisnya, saya melewati jalur mengambil kursus bahasa Inggris di universitas tersebut, sehingga saya lulus bahasanya, saya boleh kuliah. Jadi kalau kita nih yang ingin belajar ke luar negeri, kalau tidak mempersiapkan diri dengan baik, mulai saat ini apalagi yang memang berniat sejak SMA 1 atau SMP bahkan, mulailah kalian belajar bahasa yang di mana negara yang akan kalian tuju seperti Jerman, atau mungkin China, atau Taiwan, atau mungkin Amerika, atau Australia. Persiapkanlah diri Anda. Ambillah kursus bahasa yang intensif. Ya. Waktu kuliah, begitu masuk kuliah, sangat sulit sekali. Karena begitu berbahasa asing, kita pun mendengarnya sudah susah, mencatat juga susah sekali, sehingga saya sempat menjadi mahasiswa yang tukang pinjam catatan orang, teman-teman sekolah, kita fotokopi, akhirnya saya membuat rekaman kaset, saya rekam, saya duduk paling depan, saya rekam setiap kali saya kuliah, ulang, saya dengarkan lagi. Pernah sekali saya ditanya teman saya, kenapa pinjam catatan saya? Apa kamu nggak di kelas? Are you in the class? Saya bilang, iya, aku di kelas. Pertanyaan nggak enak loh didengar. So what are you doing? Kamu bisa ngapain di kelas? Dan dia nggak ngasih pinjam catatannya. Itu benar-benar di situ saya terpukul, saya tahu ini nggak mudah. Ya, jadi saya akhirnya banyak sekali mesti belajar ekstra, bawa kaset rekaman, saya rekam di dalam kelas. Ulang baru saya dengarkan lagi, saya ikuti lagi buku-bukunya. Di dalam saya berkarya sebagai pengusaha, ya, sangat sulit sekali kalau kita tidak bisa berbahasa asing, khususnya bahasa Inggrisnya. Mungkin saat ini kalian melihat bahasa Mandarin jauh lebih penting mungkin. Bukan lebih penting, tapi mungkin saat ini lebih jauh lebih penting lagi bahasa Mandarin. Karena bahasa Inggris, bahasa umumnya orang banyak mengerti. Tapi kalau bahasa Mandarin jarang sekali orang mengerti. Apalagi zaman usia saya waktu itu dilarang bisa belajar bahasa Mandarin, sehingga betul-betul kami hanya mengandalkan guru les pribadi, privat yang datang ke rumah, kita belajar Mandarin. Tetapi bekal itu tidak cukup sebenarnya, jauh sekali. Jadi waktu saya menjadi pengusaha, saya merasa bersyukur sekali, saya bisa berbahasa Inggris, sehingga saya bisa menjadi trader, ya. Jadi saya bisa keliling ke Singapura, ke Hong Kong, ke Taiwan, bahkan ke China, walaupun dengan bahasa Mandarin yang sangat terbatas, saya akhirnya bisa melakukan usaha, yaitu trading komputer. Bahkan saya sampai sempat dikenal sebagai pemain IT terbesar, satu terbesar di Indonesia, di Jakarta pada waktu itu. Jadi kalau sebelum 1998, saya cukup besar usaha IT saya di Indonesia. Apalagi kalau kalian suatu hari sudah menjadi profesional, atau kalian ingin masuk ke dunia yang lebih ke arah trading atau ke arah R&D, apalagi dikirim training ke luar negeri, bagaimana Anda bisa mengikuti kalau Anda tidak menguasai bahasa-bahasa asing? Ya, ketiga adalah kita punya kebudayaan yang berbeda, karena bahasa pun juga merupakan cerminan daripada bangsa itu sendiri.
Katakanlah kita dari Jawa, kalau kita berbahasa mungkin di Indonesia, oh orang Jawa Tengah orangnya halus, baik, jujur. Kita bangga sedikit ya Bu ya, mungkin ya. Ya para siswa mungkin bangga kalian dari Semarang. Tetapi kalian mungkin melihat, wah orang Jawa Timur kok kasar, maaf kalau ada yang tersinggung. Nah apalagi orang Sunda, halusnya luar biasa katanya. Kalau bicara halus sekali orang Sunda. Nah itu bahasa dan budaya kita sangat berbeda sekali. Jadi gaya bahasa tubuh itu sangat penting juga selain kita mampu berbahasa asing maupun berbahasa dialek kita sendiri, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa lainnya. Di sini kita melihat bahasa itu begitu pentingnya sekali dalam kehidupan kita. Next, Bu. Nah, saatnya kita melihat kita punya pribadi kita sendiri, kita pergaulan, kita mungkin sulit sekali untuk bergaul. Kita kuliah, kita mau berteman dengan pelajar dari China atau dari mancanegara, sulit sekali. Kita hanya terbatas bahasa Inggris saja, berapa bahasa Inggris kita juga terbatas. Jadi kita kalau berkomunikasi dengan mereka agak sulit sekali awal-awalnya. Nah, bahkan banyak pelajar Indonesia yang di Amerika kumpul dengan orang Indonesia, atau mungkin mereka di China atau di Taiwan, mereka kumpul sama orang-orang Indonesia, sehingga waktu pulang bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin mereka juga akhirnya tidak sebaik kalau mereka berkumpul dengan orang di negara mereka seperti orang China sendiri, atau orang Amerika sendiri, atau orang Jerman sendiri. Jadi ini sangat berpengaruh sekali. Dan ini merupakan kesempatan sangat baik buat kita semua. Pada umumnya mereka yang bisa ke luar negeri, bisa sekolah, pasti mereka adalah pelajar-pelajar pilihan. Kalau mereka bodoh, sorry kasarnya, mereka mungkin untuk diterima itu sulit sekali. Ya, untuk melanjutkan di luar negeri mungkin tidak mudah. Dan pasti mereka juga adalah dari keluarga yang mestinya cukup mampu atau menengah ke atas. Karena biaya untuk luar negeri tidak murah. Kecuali kalian adalah pelajar-pelajar yang berprestasi, Anda mendapatkan beasiswa, sehingga Anda bisa kuliah gratis. Ini saya juga temui beberapa mahasiswa Indonesia yang luar biasa sekali, yang bisa kuliah waktu di SMA pun mereka dapat beasiswa, bisa masuk UPH, akhirnya dengan berkat bahasa yang baik, bisa meneruskan ke Hong Kong University, dapat beasiswa lagi, dapat pertukaran pelajar mahasiswa antara Singapura dan NUS dengan Hong Kong University. Bahkan mereka dikirim ke Amerika dapat beasiswa di University of Berkeley, dapat beasiswa masternya, bahkan dikasih PhD. Dan ini sangat luar biasa sekali pelajar ini. Ini mungkin bukan dari kita. Ini sekedar contoh aja. Kalau kalian bisa jadi mahasiswa dengan beasiswa di kelas master degree, malah kalian bisa dapat uang saku loh. Dan uang saku ini nggak kecil, lumayan. Yang saya tahu terakhir waktu mereka ngambil PhD doktor program, 1 bulan mereka bisa menerima 3.000 US dollar. Jadi selain dapat uang, malah bisa membantu biaya orang tua di Indonesia, mereka bisa kuliah dengan baik dan lulus PhD gratis. Bahkan ditawari jadi dosen, dan perusahaan-perusahaan banyak yang menawarkan dia untuk bekerja, karena memang ini pelajaran top sekali. Dan kita bertemu dengan mereka-mereka ini adalah luar biasa sekali. Ini akan menjadi suatu hari tidak hanya kita menuntut ilmu di luar negeri, tetapi menjadi jaringan pergaulan kita ke depan. Jaringan ini sangat penting sekali suatu hari buat Anda-Anda yang sudah lulus dari kuliah, baik di dalam maupun luar negeri, sangat penting sekali dalam suatu hari kita berkarir atau berusaha atau berdagang ya. Nah, untuk kita traveling, mungkin Anda yang mungkin jalan-jalan, pengen kemana, ke Eropa, atau Anda ke Taiwan, atau ke China. Jika Anda punya bahasa terbatas, Anda tergantung oleh tour agent. Anda nggak bisa bebas jalan kemana, Anda pengen komunikasi, sangat sulit sekali. Nah, apalagi Anda dalam dunia profesional atau pengusaha, bagaimana Anda mau bicara riset dan trading, itu mungkin sangat sulit sekali. Komunikasi barrier, ya dalam komunikasi yang tadi saya sebutkan juga bersama, intinya adalah kalau kita tidak berbahasa asing yang sesuai dengan negara kita tinggalin, sangat sulit sekali. Kita berpergian pasti butuh penerjemah.
Saya beberapa kali akhirnya saya ke Jerman, atau orang Jerman mau ketemu saya, dia membawa orang yang berbahasa Inggris untuk ketemu saya. Saya juga ke sana mencari orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang sudah lulus di Jerman. Saya ajak menjadi penerjemah saya. Atau waktu saya ke Taiwan, saya perlu orang bisa bahasa Mandarin. Itu sangat sulit sekali kita pergi. Next, Bu. Juga untuk keyakinan diri, kepercayaan diri, kita kadang kalau tidak bisa berbahasa dengan baik, kita di kelas, kita minder, mau tanya juga malu, ya. Jadi tiap kali kadang kita malah minder, ya, kita malah akhirnya malah menyendiri. Nah, di Amerika selama saya kuliah, saya bertemu dengan 2 teman saya yang akhirnya tuh gagal. Karena bahasanya dia lemah, kuliahnya akhirnya nggak bisa, walaupun semestinya mereka bukan orang-orang yang mungkin tidak mampu, ya. Dari keluarga yang mampu, dan mestinya sekolah jauh bagus. Tetapi karena di bahasa mereka tidak mampu kuliah dengan baik, akhirnya mereka gagal dan rasanya pulang tanpa titel sarjana. Mereka hanya pulang akhirnya. Ya, di dunia sosial umumnya Indonesia, ya. Nah, ini saya ingin juga mungkin berbagi dengan teman-teman adik-adik yang khususnya suatu hari kalian berpergian. Kalau kita dari Jawa, pasti kalau ketemu orang sesama Jawa, pasti ngomong Jawa. Tetapi kadang-kadang di sini akan membuat lingkungan kita yang kita sedang bicara tidak enak, tidak nyaman. Apalagi kalau kita bertemu dengan orang dari Medan, dari Kepulauan Riau, mereka kebanyakan berbahasa Hokkien, berbahasa Mandarin, berbahasa Cantonese. Kalau kita di dunia luar, atau kita dalam dunia perdagangan, kadang kita malah dicurigain. Nggak enak bicara dengan bahasa asing. Apalagi di Indonesia yang agak sensitif, ya. Kita kalau berbahasalah dengan baik, di tempat di mana Anda berada, berbahasalah dengan bahasa yang sesuai dengan tempat Anda berkomunikasi saat itu. Berkomunikasi dengan kalau kita di Jawa Tengah, ya berkomunikasi bahasa Indonesia yang baik. Bila berhubungan orang sesama Jawa, mungkin kita berbahasa Jawa dengan mereka lebih akrab. Itu bagus sekali. Tapi jika kita katakan kita wah mentang-mentang kita ngerti bahasa Mandarin, kita ngerti bahasa Inggris, kita ketemu orang. Sekarang saya melihat banyak sekali lulusan dari Amerika atau dari mana mereka berjumpa, mereka sama teman, apalagi milenial terakhir ini saya melihat kalau teman-temannya selalu berusaha mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kayaknya biasa pergaulan yang umum, ya. Tetapi kadang-kadang ini tidak enak terhadap teman yang tidak menguasai bahasa asing atau tidak pernah merasakan berkumpul dengan yang mereka pernah kuliah di luar negeri. Nah, ini saya menghimbau saja, alangkah baiknya jika kita mau bergaul, berbahasalah sesuai dengan bahasa yang di tempat itu kita berada. Next, Bu. Nah, keuntungan kita bisa berbahasa, berbagai macam bahasa, terutama di kuliah. Kita umumnya, saya melihat pelajar dari Singapura, walaupun bahasa Inggris mereka orang bilang Singlish, tetapi ternyata mereka jauh lebih bagus dari kita. Minimal mereka tahu vocab-nya, pronunciation-nya mungkin agak beda dengan orang Amerika, tetapi vocab mereka kuat dan mereka mengerti. Cuma waktu ngomong memang agak sulit awal-awal kita mendengarkan orang dari Singapura, orang dari India, orang dari China, bahasa Inggrisnya intonasinya sangat berbeda sekali dengan orang-orang di Amerika. Tapi itu sudah merupakan keuntungan dari mereka yang bisa dengan mudah membaca. Dan pergaulan, mereka karena menguasai bahasa yang baik, mereka bisa kumpul, ya pada umumnya, apalagi kita menguasai berbagai bahasa. Misalnya kita yang bisa berbahasa Mandarin, kita ke Amerika, bisa kumpul dengan mereka-mereka pelajar dari negara lain, seperti China, atau negara lain yang kita bisa menguasai bahasanya. Ya, dalam traveling juga sama, mungkin kita ada studi tour, atau kita ada pertukaran pelajar. Ya, ini sangat penting buat kita untuk kita bisa bergaul dan kita berpergian dengan leluasa, ya, karena kita menguasai bahasanya. Nah, untuk kita sebagai profesional, ini sangat luar biasa pentingnya. Kita punya kesempatan bisa berhubungan internasional, ya. Di waktu saya bisa bahasa Inggris, itulah pintu saya membuka jalan untuk bisa berdagang dengan negara-negara seperti Singapura dan lain-lain.
Mungkin Anda bekerja, Anda menguasai bahasa Inggris dengan baik. Mungkin pimpinan Anda melihat Anda sangat fasih dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Anda mungkin diberikan kesempatan menjadi purchasing atau marketing, atau mungkin research, atau mungkin dikirim untuk menjadi penerjemah. Itu mempunyai kesempatan yang sangat baik, Anda belajar lebih banyak lagi, dan Anda punya pengalaman hidup yang akan lebih luas dengan bergaul di dunia internasional. Ya. Juga kalau kita menguasai dengan bahasa yang baik, ya tadi kembali lagi, tidak perlu menerjemah, sehingga kita langsung mengerti, dan tidak ada salah pengertian dalam menerjemahkan. Itu sangat penting sekali dalam kita bergaul, dan kita berdagang. Kita mungkin akan menjadi key person, orang penting dalam perusahaan, jika kita menguasai bahasa asing yang baik, apalagi dengan kita punya background pendidikan yang baik, reputasi kita, prestasi kita di perusahaan yang baik, reputasi kita sebagai manusia yang punya integritas yang baik, kemudian besar perusahaan akan membeli kalian menjadi leader. Siapa tahu kalian mungkin suatu hari perusahaan buka cabang di kota lain atau di negara lain, Anda punya kesempatan menjadi satu pimpinan yang ditunjuk untuk memimpin cabang perusahaan di tempat lain. Next, Bu. Nah, pengalaman saya sebagai pedagang. Tahun 89, 85 tepatnya lulus, saya mulai berusaha masuk Indonesia. Setelah saya berdagang sebentar, saya memutuskan untuk kembali ke Amerika. Saya mengambil master degree saya mengambil MBA saya pulang lagi, dan saya terjun dalam dunia IT. Mungkin kalau angkatan-angkatan lama yang mengerti dunia IT, Wira-Indo sempat menjadi perusahaan yang cukup besar, mungkin termasuk 5 besar seluruh Indonesia. Dan saya termasuk mungkin distributor yang terkenal mewakili perusahaan-perusahaan Taiwan, khususnya yang waktu itu paling besar. Semua komputer kebanyakan dibikin oleh di Taiwan. Ya mungkin kalian pernah mendengar namanya Compal Notebook, yaitu yang bikin adalah pembikin kalkulator Casio. Ya. Atau mungkin zaman dulu Anda yang pernah memakai modem-modem GVC, itu adalah modem terbesar di Taiwan. Atau saat ini yang masih ada dan hidup adalah modem HN, adalah merek Sisal. Kami ada distributor mereka juga. Atau kalian mungkin pernah memakai zaman dulu ada sebuah HP, adalah compact computer. Motherboardnya komputer dibikin oleh EBIT komputer di Taiwan. Saya juga distributor mereka. Jadi hampir seluruh di Taiwan itu saya memegang distributor tunggal untuk Indonesia. Saya ke Hong Kong, saya ke Singapura, saya ke China. Nah, di sini saya merasakan begitu pentingnya bahasa Inggris dan pengetahuan bahasa Mandarin, walaupun saya tidak menguasai sangat fasih, tetapi sedikit saya mengerti mereka ngomong apa, apalagi mereka berbahasa dialek Hokkien, di mana saya dulu dari keluarga Hokkien, jadi sering nenek saya, papa mama saya bicara Hokkien kepada saya hanya pasif mendengarkan. Itu sangat berguna sekali di waktu saya berkarir berdagang di dunia internasional. Nah, waktu krisis 98, saya pindah ke Singapura. Saya kembali lagi, saya mencoba nasib saya di Singapura. Itu sangat luar biasa sekali tantangan hidup di sini. Dengan tidak bermodal, berikan kami itu hancur total. Wira itu waktu itu hancur, dan saya mungkin ke Singapura itu bukan cuma zero aja, mungkin minus. Kalau kita bicara New York zaman dulu dikenal sebagai zero ground lah. Nah, saya tuh total zero. Saya mulai lagi dari Singapura, saya mulai berdagang lagi, tetapi dengan kemampuan berbahasa saya, bahasa Inggris saya sebagai modal utama, saya bisa mendapatkan visa masuk ke Singapura. Dengan ijazah saya dari Amerika, sangat mudah mendapatkan izin menetap di Singapura. Tetapi saat ini mungkin bagi yang tahu, saat ini sangat sulit sekali mendapatkan izin tinggal di Singapura. Walaupun Anda mungkin lulusan dari universitas baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Saat ini masa pandemi, setiap negara melindungi setiap warga negaranya untuk mempunyai kesempatan bekerja. Jadi betapa sulitnya saat ini dengan keadaan pandemi ini. Jika kalian tidak benar-benar berprestasi, mempunyai ijazah sebagai bukti Anda itu adalah orang berprestasi dalam pendidikan, juga bahasa kalian sangat pengaruh sekali. Jika Anda tidak menguasai bahasa Inggris, pasti Singapura berat sekali.
Kedua, jika Anda bisa menguasai bahasa Mandarin atau bahasa dialek, ditambahnya bahasa dialek, bahasa Teochew, bahasa Cantonese, bahasa Hokkien, itu adalah nilai plus yang sangat perlu sekali, karena di Singapura ini segala bahasa ada di Singapura, khususnya bahasa-bahasa Mandarin. Terakhir ini banyak sekali dari negara China, mereka pada datang ke Singapura, mereka bekerja, mereka buka usaha di Singapura. Ya, saya dari Singapura, saya mulai melakukan trading, saya bisa melakukan trading sampai ke Amerika kembali, ke Middle East, ke negara Arab, negara Eropa, negara Hong Kong, Taiwan. Hampir saya banyak bergerak di trading waktu itu di Singapura pada awal saya masuk ke Singapura. Jadi begitu pentingnya bahasa ini, sangat luar biasa. Terus saya juga mulai kembali lagi ke Indonesia, saya membuka PT Pasya, mungkin banyak yang tahu, yaitu dulu ada distributor Acer terbesar di Indonesia. Kami juga sempat buka di beberapa mall-mall, yaitu toko Pasya ya. Itu mungkin di beberapa toko di mall-mall di Indonesia banyak kita buka, akhirnya kita juga hancur, perusahaan juga hancur ya. Yang terakhir kami buka Remakom, saat ini masih ada, dan kita bergerak di bidang security kamera, tapi saya tidak di IT lagi. Saya sudah kabur dari IT. Saya memutuskan diri saya nggak mau di IT, saya mulai bergerak di bidang baru. Next, Bu. Nah, di sini saya bergerak di bidang building material yang baru, yaitu Joe Green. Bu, mungkin kembali. Nah, Joe Green ini adalah suatu bidang yang sangat baru sekali buat saya. Ini bidang sangat baru yang dimana ini bukan latar belakang saya sebagai seorang mahasiswa bisnis ya, bukan mahasiswa civil engineering. Buat saya adalah suatu tantangan buat saya untuk membangun bisnis baru ini. Karena saya melihat adalah peluang ini sangat luar biasa, di mana teknologi baru, sehingga saya percaya bahwa ini adalah masa depan untuk saya. Nah, di sini saya juga tertantang kembali. Saya berhubungan banyak sekali dengan orang-orang dari China, ya yang banyak bekerja di Singapura, apalagi kontraktor itu mungkin dari negara China. Nah, di sini selain bahasa Inggris, kita juga perlu bahasa China. Apalagi kalau orang China ketemu kita dengan mereka, kita komunikasi dengan mereka. Oh, kamu ternyata orang dari Indonesia bisa berbahasa Mandarin. Oh ya, saya minimal masih keturunan dari leluhur saya dari negara China. Dan saya masih bisa mendengarkan, walaupun tidak masih berbahasa Mandarin. Tetapi begitu mereka tahu bahwa saya bisa mengerti bahasa Mandarin, bisa mengerti dialek mereka bahasa Hokkien, mereka lebih dekat bicara dengan saya. Nah, lihat di sini betapa pentingnya bahasa itu di dalam kita berdagang. Tolong Bu, mungkin kembali lagi ke depan Bu, tolong Bu. Ini nggak punya share ke depannya. Nah, di sini mungkin maju lagi Bu. Nah, di sini kita mulai berdagang sampai ke negara-negara lain. Kita mulai masuk ke Kamboja, masuk ke Malaysia. Nah, Malaysia juga enak sekali. Waktu kita di Malaysia, ketemu dengan otoritas Malaysia. Oh, dari Indonesia ya. Mereka walaupun berbahasa Malaysianya beda dengan bahasa Indonesia kita. Tapi minimal kita mengerti. Tapi mereka pun tuh mengerti kita malah. Saya yakin bahasa Indonesia kita lebih unggul daripada bahasa Malay. Tapi cukup membingungkan bahasa Malaysia, cukup membingungkan. Contoh kata duduk. Bapak duduk di mana? Pasti saya duduk di sini, Bu. Atau Pak. Mereka bingung. Loh, kamu duduk di mana? Yang arti duduk adalah tempat tinggal di mana, bukan tidak duduk saat ini duduk gitu. Jadi kadang bahasa Malaysia aneh-aneh yang kita tuh nggak pernah mengerti, yang di Indonesia diterjemahkan tuh lain. Ya itu satu yang lucuan-lucuan nggak dapatin di Malaysia. Tetapi minimal waktu kami buka pabrik di Malaysia, kami bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Dan sempat saya ketemu dengan otoritas Malaysia yang lagi mengecek pabrik saya untuk izinnya di Indonesia, mungkin dikenal sebagai IMB. Ya, mereka mengecek pabrik saya. Ternyata dia itu dari Jawa Tengah. Ngomong bahasa Jawa sama saya. Saya nyambung bahasa Jawa, kaget dia. Karena kita merasa sama dari Jawa, jadi akrab sekali gitu loh. Jadi kalian bisa lihat, berbahasa itu satu aset yang sangat luar biasa mahalnya dalam kehidupan kita. Next.
Nah, ini contoh-contoh proyek yang saya jalankan. Saya sudah ekspansi ke Singapura, Malaysia, Indonesia, bahkan kita akan masuk ke Kamboja. Mungkin tahun depan kami akan buka di Kamboja, bahkan mungkin next, mungkin kami akan go global. Karena banyak sekali tawaran-tawaran yang kami diajak untuk masuk ke Amerika, ke Eropa, ke Taiwan, ke China. Mungkin tahun-tahun ke depan kami bisa masuk ke mancanegara lebih luas lagi. Next, Bu. Nah, ini contoh-contoh barang yang kami juga kami ciptakan, yaitu dengan perusahaan baru, kami bikin nama Gramata Fordia, kami menciptakan agregat ringan, di mana agregat ringan ini menggantikan yang di Indonesia diistilahkan batu split atau batu di Singapura batu granit. Kalau Indonesia kita istilahkan batu split, ya ini kita ciptakan dari barang-barang sampah yang kita olah. Dari barang sampah kita olah menjadi bahan baku material untuk pembangunan, ya, di mana barang ini akan menjadi bahan baku yang ringan dan kuat. Next, Bu. Nah, ini kita juga melakukan R&D, kami juga ke Eropa, kami juga ketemu dengan Singapura, Universitas Singapura, Universitas di China, pabrik di China. Kami juga belajar dari negara-negara asing. Nah, waktu di Jerman ini kita punya masalah, kita punya kendala. Bahasanya apa? Kita nggak ngerti bahasa Jerman. Nah, di sini kita membawa sampai teman saya yang terakhir dari Singapura yang lulusan Jerman, seorang dokter, saya bawa ke Jerman sebagai pembantu penerjemah. Nah, kami melakukan R&D bersama di sana. Dan juga kita juga membawa mahasiswa Indonesia yang ada di sana untuk membantu kita menerjemahkan. Jadi di sini kalian bisa melihat betapa pentingnya bahasa itu dan berkomunikasi. Ya, next. Nah, saya harapkan sekali Nusa Putra yang ini yang saya coba menggali dari universitas-universitas yang alumni Nusa Putra pernah kuliah di tempat ini. Ada di Taiwan, ada di Jerman, ada di Amerika, ada di Singapura, ada di China. Ya, ini teman-teman kita yang sebagian yang saya tahu, saya ambil logo-logo universitas mereka untuk dilihat. Saya harapkan juga, next, Bu. Saya harapkan siswa-siswa Nusa Putra juga suatu hari ada motivasi. Mau mungkin kalian yang pengen sekolah ke luar negeri, ya mungkin lepas dari segi finansial dan lain-lain, sangat penting sekali untuk membuat Nusa Putra menjadi sebuah wadah pendidikan yang berprestasi di masa bereputasi di masa depan. Saya yakin reputasi Nusa Putra bergantung pada prestasi Anda. Semakin banyak siswa lulus berprestasi dari universitas baik di dalam negeri dan luar negeri, semakin banyak alumnus berprestasi di dunia profesional dan bisnis, semakin harum prestasi Nusa Putra menjadi sekolah unggulan. Saya mengharapkan sekali para alumnus yang sudah berhasil juga ikut membantu, dan para siswa yang akan menuju menjadi mahasiswa dan mungkin suatu hari bergabung ke dunia sosial, bisa membantu menciptakan reputasi Nusa Putra di masyarakat yang luas. Next, Bu. Saya percaya ya, jika Anda kuliah, edukasi adalah aset kalian. Jaringan, networking is your future. Jaringan adalah masa depan kalian. Di mana waktu kalian kuliah, itu kalian mulailah, bertemanlah, bergaulah sebanyak mungkin. Karena di saat Anda lulus, Anda tidak tahu Anda akan berada di mana. Mungkin Anda suatu hari dikirim ke Jerman, punya teman dari Jerman, masuk Jerman asalnya. Atau Anda dikirim ke China, ketemu dengan teman kuliah Anda yang dari China. Ini sangat penting. Atau mungkin Anda kuliah di Jakarta, Anda ketemu dengan orang dari Jogja atau dari Bandung. Kalian bisa punya jaringan-jaringan yang sangat luas, di mana suatu hari akan menjadi network kalian, jaringan kalian untuk membangun baik profesional kalian maupun bisnis kalian. Yang terakhir saya mau tekankan adalah attitude is your success. Sikap dan integritas adalah kunci sukses kalian. Jadilah manusia yang seutuhnya. Jika kita punya sikap dan integritas yang baik, kalian akan dipercaya dan kalian menjadi orang-orang yang mungkin calon-calon pemimpin yang baik di dalam perusahaan, atau menjadi mungkin sosok seorang
yang dipandang, yang mungkin jadi contoh untuk orang-orang lain. Mungkin maju ke depan, Bu. Next, Bu. Nah, ini saya punya koleksi para pimpinan dunia. Saya memberikan inspirasi pada semua staf saya yang bekerja dengan kami. Saya sengaja mengumpulkan semua pemimpin dunia yang saya anggap punya reputasi yang baik terhadap negaranya. Lepas dari mereka itu bangsa apa, ras apa, negara apa. Kita melihat semua ada di sini. Baik dari pimpinan negara ataupun dari religius. Saya mengambil ini semua sebagai contoh. Mereka adalah orang-orang pemimpin-pemimpin dunia yang mempunyai etika yang baik, mempunyai integritas yang baik, punya dignitas yang luar biasa. Mereka adalah pemimpin dunia yang luar biasa sekali. Saya juga ingin melihat bahwa Nusa Putra juga melahirkan tokoh-tokoh suatu hari menjadi seperti mereka semuanya yang berhasil di dunia profesional maupun dunia bisnis yang kalian gelutin suatu hari di masa depan. Next, Bu. Ya, bahasa kembali lagi. Bahasa itu adalah kunci kita untuk menjadi sukses di dunia internasional. Ya, kalau kita para alumni peduli, Nusa Putra maju, we care, we do, let's do it together. Saya singkat presentasi saya supaya mungkin lebih aktif dengan kita bertanya jawab. Mungkin kalian ingin bertanya lebih banyak, saya memberikan waktu mungkin bisa lebih banyak untuk kita berinteraksi satu dengan lain. Terima kasih, Bu Nova. Terima kasih Pak Budiman, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budiman. Ibu harap anak-anak Ibu benar-benar menyimak pesan-pesan atau pengalaman beliau. Mungkin beberapa di antara kita kurang menyadari atau belum terlalu ngeh sekali ya, bahwa tanpa kita sadari apa yang disampaikan Pak Budiman itu sudah selaras dengan 4 pilarnya Nusa Putra, terutama di bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Untuk itu, Ibu harap juga anak-anak bisa belajar lebih serius jika yang kemarin-kemarin masih santai-santai saja saat belajar bahasanya. Setelah apa yang disampaikan oleh Pak Budiman hari ini bisa menjadi titik balik kita untuk lebih memperhatikan bahasa seperti yang di slide terakhir, bahasa itu adalah kunci sukses di dunia internasional. Baik, adakah pertanyaan? Silakan bagi yang mau bertanya. Jika belum ada, mungkin saya bisa bertanya ke Pak Budiman ya. Bagaimana ya Pak ya untuk meningkatkan rasa percaya diri kita saat berbicara dengan bahasa asing, yang mana bahasa tersebut kita nggak benar-benar expert dengan bahasa itu? Emang ini sebuah dilema, Bu. Sebuah dilema kita kalau tidak menguasai bahasa dengan benar, sehingga kita bicara malah ditertawain, Bu. Anda ngomong saya nggak ngerti loh. Waduh, kadang kita tuh malu. Mungkin karena pronunciation kita yang berbeda. Ya, apalagi kalau kita ketemu dengan orang dari bahasa orang Amerika sama orang dari Inggris, dari negara Inggris sendiri, Bu. Kita pernah kata cannot atau kita bilang can, kalau bahasa orang bahasa Inggrisnya sendiri. Tapi kalau di Amerika kita nggak bilang can, kita bilang can't. Nah, itu kan beda sekali. Kita nggak ngerti you can or you cannot gitu loh. Bingung gitu loh, Bu. Kadang hanya sedikit slang aja tuh luar biasa pengaruhnya. Nah, kadang-kadang memang kalau kita berbahasa dengan mereka yang negara aslinya, orang dari native, dari orang asal negara mereka, memang kadang kita hilang kepercayaan diri kita. Tetapi selama kita punya modal, namanya orang Jawa, Bu, yang dablek aja lah gitu loh. Ya kita tabrak terus sama kita nggak bisa, kita tabrak. Akhirnya pun kita akan mampu. Awalnya saya juga merasa Mandarin saya sudah lupakan semua. Sejak SMA lulus,
Apalagi zaman waktu kecil kita les privat Mandarin itu sangat terbatas, kita tidak serius, sehingga waktu di Amerika, lalu saya menyadari teman-teman dari negara China ini banyak sekali, tapi saya komunikasi susah sekali. Ya, itu saya merasakan rugi sekali waktu itu. Kenapa saya nggak belajar bahasa Mandarin? Sehingga waktu kita bergaul itu susah sekali, ya. Apalagi waktu kita berdagang dengan orang-orang Taiwan. Nah, di situ saya memaksa diri saya untuk akhirnya kita bicara, walaupun 1-2 kata, tetapi mereka sangat menghargai sekali. Oh, ternyata kamu juga bisa bahasa kita. Nah, itu membuat kami kembali lagi menjadi punya rasa percaya diri untuk kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi kuncinya satu, Bu, daplek saja, tabrak saja, bicara saja. Udah, salah nggak apa-apa, nggak usah malu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budiman. Nah, itu anak-anak dablek saja. Kalau cacat menang cacat, wah mati saya loh, ibarat kata seperti itu. Ya. nanti salah-salah kan seiring berjalannya waktu bisa kita perbaiki. Baik Pak, ini ada sudah ada beberapa pertanyaan, saya bacakan dulu dari Francisca Wulanwardani. Beliau bertanya, bagaimana cara untuk membangun rasa kejiwaan berbisnis di masa sekarang? Itu dulu Pak. Ya, ini nggak semua orang dianugerahi menjadi seorang pengusaha, Bu. Memang antara profesional dan pengusaha itu punya karakter yang berbeda, Bu. Ini memang tantangan. Semakin kita makin banyak sekolah, makin tinggi sekolah kita, kadang kita makin takut jadi pengusaha. Maka waktu saya kuliah zaman dulu, waktu diambil survei, berapa presentasi yang sukses menjadi pengusaha, apakah mereka sarjana S1, S2, atau S3. Ternyata, Bu, waktu itu zaman saya ya, itu S1 yang sukses menjadi pengusaha. Karena sama S1 itu dablek dan nekat, Bu. Punya dasar teori, berani berusaha. Nah, S3, mereka takut. Makin tinggi, makin sekolah, makin takut tuh. Ini api panas, gak berani terjun mereka akhirnya. Nah, di sini memang bedanya karakter yang diciptakan waktu kuliah. Alangkah baiknya jika kita ini bergaul dengan para pengusaha, juga dengan profesional, sehingga kita bisa mengetahui kita ini suka di mana. Kita berani nggak mengambil risiko jadi pengusaha. Atau kita mau cari jalan aman saja lah, kerja tiap bulan terima gaji. Terima kasih, aman sudah. Tetapi Bu, hari ini saya merubah konsep bahwa S1 saja tidak cukup. Karena saya melihat pendidikan sekarang ini S1 itu, kalau dulu waktu saya kuliah di Amerika tahun 97 waktu saya ngambil master degree, saya sempat ditawarin kartu kredit yaitu American Express. Di dalam surat penawaran itu dikatakan bahwa Anda adalah 5% dari jumlah populasi Amerika yang mendapatkan gelar S2, master degree, Bu. Saya kaget, tuh masa cuma 5%? Nah, waktu itu mungkin zaman angkatan kita mungkin mengenal nama Tanri Abeng, waktu menjadi GM-nya dari Bir Bintang. Dia tuh jadi idola semua orang, Tanri Abeng MBA. Wah, semua orang kenal siapa nama Tanri Abeng MBA. Jadi orang banyak sekali melihat MBA itu sebuah title yang tinggi sekali. Tetapi kalau saya melihat hari ini, tidak ada artinya MBA itu. Anda lulusan S1 tidak beda dengan Anda mungkin di Singapura adalah A-level. Singapura, maaf saya kenalkan tentang Singapura. Singapura pendidikannya mengikuti cara Inggris, yaitu O-level, atau Indonesia itu SMA 1 lulus. Setingkat itu umur 16 tahun. Tetapi yang A-level, seperti kita SMA 3, yaitu lulus SMA 3. Tetapi di Singapura SMA 3 kita dapat diploma, Bu. Dianggapnya Anda adalah junior college. Nah, ini bedanya kita pendidikan di Indonesia dengan pendidikan Singapura. Jadi kalau Anda O-level, kalau Anda nekat, Anda mau ke Amerika, diterima loh, Bu. Anda ke Australia, diterima loh. Banyak anak Karangturi setelah SMA 1 kabur ke Australia. Dan mereka langsung masuk mahasiswa loh, diterima. Apalagi di Karangturi. Bu, sorry ini Bang promosi Karangturi, Bu. Kita bicara fakta ya. Jadi Karangturi itu punya pendidikan yang aku melihat luar biasa sekali Karangturi itu. SMA 1 aja bahasa Inggrisnya bagus sekali mereka itu. Nah, inilah tantangan buat Nusa Putra, bagaimana membuat pelajar-pelajar kita ini di SMA 1 aja bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin
suatu hari pun sudah dibekali yang cukup untuk mereka bisa kuliah. Nah, ini terjadi di Karangturi. Banyak mahasiswa dari mereka tuh SMA 1 lulus, mereka udah pindah. Nah, di Singapura, mereka banyak kan tidak mau pergi karena mereka bisa masuk NTU atau NUS, sehingga mereka sekarang sama SMA 3, yaitu A-level. Nah, contoh anak saya, Bu. Waktu anak saya ke Singapura O-level, saya bilang, ngapain ambil A-level? A-level itu susah sekali pelajarannya. Dan sama aja Anda kalau kuliah di Amerika, itu sama levelnya kembali ke tahun pertama, tahun kedua. Sehingga saya terus mereka, udah, O-level karena berangkat aja. Langsung ke Amerika. Tetapi karena bekal bahasa Inggris juga bagus, karena di Singapura nggak bahasa Inggris, waktu sampai di Amerika, mereka nggak pernah ambil tes TOEFL, langsung ambil, juga langsung lolos. Tinggi nilainya. Ya, dasar bahasa Inggris kan. Jadi mereka nggak punya kendala. Nah, anak saya 2 tahun pulang, teman mereka baru lulus dari A-level, dia udah diploma. Nah, kalau kembali ke Amerika lagi, mereka hanya perlu 2 tahun lagi mendapat S1. Nah, inilah keuntungan kita sekolah di Singapura, atau, sorry Bu, sorry, terjadi di Nusa Putra, saya harapkan, sama dengan Karangturi, SMA 1 ada kabur. Dulu SMA 1 kabur mereka. Jadi, akhirnya banyak sekali mahasiswa sekarang ini, udah cinta di karbit, Bu, cepat sekali, Bu. Jadi mereka kalau 16 tahun ambil kuliah, 3 tahun kemudian dikebut selesai. 19 tahun sudah lulus S1. Kita perlu SMA, Bu. Nah, ini bedanya panjang, Ibu ya. Nah, mereka waktu ambil S1 ini, saya melihat S1 ini sekarang ini sudah terlalu banyak, bukan kita rendahkan, tetapi di dalam persaingan dunia profesional atau bisnis, Bu, S1 itu sudah menjadi umumnya. Apalagi di Singapura, pendidikan S1, O-level, A-level itu hampir semuanya di Singapura. Mungkin kalau di Indonesia rata-rata pendidikan saya masih mungkin di SMP, mungkin masih di SD, saya nggak tahu tepatnya. Tetapi kalau melihat hari ini, kalau kita hanya lulus S1, itu nggak tinggi-tinggi amat, Bu. Malah justru saya pengalaman hidup saya waktu saya kuliah, di mana kita di tempat tuh di S2, waktu kita ngambil di master degree, itulah kesempatan kita belajar kenyataan hidup, bagaimana kita menjadi profesional atau menjadi pedagang, pebisnis, di mana waktu kuliah ini kita diajarkan realita hidup di dalam masyarakat. Karena dosen-dosen kita pun juga dari orang dari praktikal. Mereka yang memang berprofesi menjadi pedagang atau profesionalnya. Mungkin ahli hukum, mungkin adalah teknik sipil, yang praktik di kontraktor atau arsitek sebagai pendesain gedung. Nah, itulah bedanya waktu kuliah di sarjana muda S1 dan S2, yaitu guru-gurunya berbeda sekali. Sehingga saya melihat jika kita kuliah sampailah S2 sebagai fondasi kita untuk maju ke depan. Kalau S1 saja saat ini mungkin sudah terlalu banyak persaingnya, Bu. Ya, itu yang saya bisa komentarkan untuk persiapan diri kita. Ya, mau jadi pengusaha. Di sini saya melihat juga bagaimana kita memotivasi dari berusaha. Ya, kembali lagi peran ini adalah sama. Kalian memang tidak semua dilahirkan menjadi karakter dari pengusaha, ya. Tetapi kemungkinan besar mungkin persentase lebih banyak di profesional. Mungkin juga karena juga faktor background keluarga sejak kecil, Anda di keluarga profesional atau Anda di keluarga pedagang. Ini juga mempengaruhi kejiwaan kita waktu kita masih kecil, di mana kita dikembangkan menjadi manusia yang seutuhnya suatu hari. Dan hal ini tidak membatasi kita untuk takut jadi pengusaha suatu hari. Ya, silakan. Apapun terjadi, baik profesional maupun pengusaha, sama bagusnya. Yang penting jangan jadi penjahat aja tuh, Bu. Ya, Bu. Next, Bu. Iya, terima kasih Pak Budiman. Bagaimana Mbak Francisca? Apakah sudah puas dengan jawaban Pak Budiman? Ya, jadi pada intinya memang kita harus kenali diri sendiri dulu. Apakah kita lebih condong sebagai seorang pengusaha atau pebisnis atau lebih ke profesional? Yang penting tadi kata Pak Budiman, semuanya sama-sama baik, asal jangan jadi penjahat, gitu ya. Ini pertanyaan yang selanjutnya dari Maria Josephine, kelas 10 TKJ. Mbak Maria menanyakan, saya sering lupa saat menghafal kosakata Mandarin. Ada saat saya benar-benar bisa mengingat, ada saat saya lupa. Tapi saya nggak mau seperti ini terus, Bu.
Bagaimana cara mengatasi kelupaan ini? Kira-kira saran dari Pak Budiman apa, Pak? Ini lupa dengan bahasa Mandarin, kosakatanya. Ada yang lupa, ada yang ingat, tapi yang bersangkutan ini atau Maria nggak mau dengan kondisi terus-terusan seperti ini. Monggo Pak Budiman. Nah, ini kembali lagi Bu. Kebanyakan kalau kita belajar bahasa asing, kalau kita tidak praktik setiap hari kita juga bicara atau kita membaca atau kita mendengarkan, pasti kita memang lupa bahasa-bahasa ini Bu. Jadi kalau kita memang berniat untuk memang belajar bahasa asing, kalau memang kita masih tinggal di Indonesia, ya rajinlah Anda membaca buku-bukunya berbahasa yang Anda ingin belajar, atau mendengarkan TV atau radio yang pada waktu itu ya kita juga mengalami seribu waktu saya kuliah di Amerika. Saya setiap hari duduk depan TV, saya mendengarkan khususnya apa yang warta berita, saya sampai mendengarkan satu kata depan saya adalah kamus bahasa Indonesia saya. Oh itu saya dengar kata apa, saya langsung cari di kamus itu apa nih artinya ya. Nah itu memang membuat saya terpancing untuk terus memperbanyak saya punya vocabulary, dan khususnya kalau kita membaca pasti kita ketemu banyak kosakata dan vocab yang baru-baru yang kita ingin tahu. Kalau tanpa itu, tanpa kita sering membaca, pasti kita lupa, Bu. Apalagi jarang dipraktekkan dalam komunikasi langsung. Emang ini kendalanya. Mungkin bagi para guru-guru bahasa asing yang bahasa Inggris dan bahasa Mandarin di Nusa Putra, ajaklah para siswa untuk berdialog dalam berbahasa di kelas. Dan mungkin ada penalti jika di dalam kelas ada pertanyaan dalam bahasa Indonesia, langsung penalti, Bu. Beli nanti kita beli pisang goreng, Bu, di penaltinya, Bu. Next, Bu. Ya, jadi intinya memang harus dilatih terus-terusan begitu ya, Ya, Pak. betul. Namun kalau saat lingkungan sekitar tidak mensupport, misal anaknya belajar Mandarin, orang tuanya nggak bisa Mandarin. Nah, jadi cara dia melatih keseharian agar tidak lupa, lalu kosakata-kosakata pelajaran yang lainnya tetap masih selalu ingat itu dengan membaca, mendengarkan berita, begitu ya Pak ya. Masih bisa antisipasi. Nah begitu Mbak Maria. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan selain diulang-ulang, mungkin dengan ngobrol sesama yang pintar Mandarin juga sehingga menambah wawasan, atau dengan membaca, mendengarkan berita. Gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak, bagaimana Pak Budiman mengatasi kesulitan bahasa saat berada di luar negeri dan bagaimana agar bisa mudah berbaur dengan orang-orang di sana? Dari Siti ya, kembali lagi Munawaroh. Bu, kita jadi mahasiswa dablek, Bu. Kalau kita nggak dablek, kita malu, ya kita nggak mungkin bisa berhasil, Bu. Jadi waktu itu saya dablek, saya mesti pinjam catatan dari teman-teman, saya mesti perhatikan, di antara kita ini siapa rajin nyata, Bu. Nah, saya suka deketin mereka, saya ngobrol, berteman. Terus saya pura-pura ya, bisa nggak punya catatan kalian? Boleh, saya langsung ke library, saya fotokopi semua Bu catatan dia, Bu. Mau tidak mau, karena kita kalah cepat yang nyatetnya. Karena kita mendengar saja sudah susah, apalagi mencatat. Susah sekali. Dan cara kedua adalah saya merekam. Saya di depan, saya nyalain tape saya record semuanya, Bu. Kadang dilihatin mahasiswa lain, malu, ya malu, biar malu lah. Yang penting saya bisa mendengar lagi di rumah, gitu loh, Bu. Nah, itulah saya bermodal membawa rekaman kaset, waktu itu masih rekaman kaset kecil-kecil, saya bawa ke kelas, saya rekam. Itu cara saya mengatasi dalam kuliah saya pada awalnya. Dan otomatis ya pasti Bu harus sering bergaul dengan sesama mahasiswa untuk melatih kita punya pendengaran. Terus kita melatih kita oral, verbal kita dengan mereka, kita komunikasi dengan mereka, Bu. Kita paksakan diri kita, Bu. Mungkin ditertawain, Bu. Model satu Bu, orang Jawa Tengah, daplek aja Bu, pokoknya Bu. Nah. Itu Mbak atau Ibu ya ini ya, Siti Munawaroh, dablek dulu. Dan yang nggak kalah penting, kita juga jangan bergaul hanya sesama dari negara kita saja ya, tapi juga dari negara yang lain, itu sedikit banyak memang ikut melatih bahasa kita. Pertanyaan yang selanjutnya dari Yosef Amadeus. Ini anak TKJ, MM. Bagaimana cara menghadapi orang yang bilang sok Inggris jika kita salah sedikit dalam belajar bahasa Inggris misalnya? Seperti itu, Pak. Dikata-katain, "Oh lah, sok Inggris, gaya," mungkin gitu, Pak. Nah, ini ada dalam arti emang sengaja mereka mungkin merasa Inggrisnya jago, ya terutama maaf Bu tadi ya kembali lagi,
kebaikan sekarang ini banyak anak-anak milenial yang baru dari Amerika, kalau kumpul dengan teman-teman mereka, saya seringkali mendengarkan mereka kalau ngomong tuh dicampur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mereka. Ya, memang itu bahasa pergaulan setiap hari di Amerika. Ya, kita tidak bisa menyalahkan, Bu, karena memang di Amerika mereka bergaul dan berbahasa begitu. Tetapi yang saya sayangkan kadang-kadang memang terutama kita dari Pulau Riau dan Pulau Medan, ya, mereka suka berbicara umum tuh dengan bahasa-bahasa Mandarin dan bahasa dialek mereka. Bukan salah, Bu, tapi hargailah memang sesama lingkungan kita. Kalau memang berbahasa itu mungkin di rumah atau tempat yang private yang tidak tempat umum. Tetapi jika di tempat private kalau memang kita ingin ya teman kita emang mau berbahasa Inggris dan berbahasa Mandarin, ya janganlah kita merasa tersinggung, kok sok banget ya. Justru kita ngambil posisinya, Bu. Justru kalian kalau bicara bahasa Inggris, saya mau belajar dari kalian gitu loh. Nah, kita ambil nilai positifnya, tidak usah ditanggapi dengan nilai negatifnya, Bu. Mungkin gaya bahasa mereka di waktu kuliah di Amerika atau kuliah di Taiwan, mereka cara bergaul begini. Ya kalau kita bisa mengikuti apa salahnya gitu loh. Ya anggaplah dari sisi positifnya, jangan kita ambil dari segi negatifnya, Bu. Kita belajarlah. Kalau kita mungkin bahasa salah, malah tak mereka ngajarin. Maksud apa ya mungkin tadi ya, aku nggak ngerti. Mungkin mereka pakai bahasa-bahasa slang yang kita mungkin tidak paham ya, Bu. Waktu kita mungkin di sekolah bahasa kita bahasa formal, mungkin dengan mereka lebih banyak bahasa-bahasa yang saya kata bahasa prokem gitu ya. Nah, lebih begitulah, Bu. Ya kita tidak usah tersinggung lah. Ya, anggapi dengan positif aja, Bu. Kalau saya ya. Nah, itu Yosef, positive thinking saja selama niat kita tidak untuk gaya-gayaan, hanya sekedar menambah kefasihan kita dalam berbahasa, biarkan kata-kata negatif dari orang-orang sekitar. Tapi sekali lagi asalkan niat kita memang tidak untuk bergaya-gaya. Nah, selanjutnya dari Jovan. Bagaimana cara menjalin hubungan dengan orang dan cara memilih orang yang cocok untuk kita bangun relasi? Ini kembali lagi ke personal kita punya pribadi masing-masing, Bu. Ada orang yang suka menyendiri gitu loh. Jangan mau bergaul. Ya, tadi saya cerita teman saya yang tidak mau bergaul, menyendiri di apartemen mereka. Dan mereka punya kesulitan kita tidak tahu. Ternyata akhirnya mereka harus drop out, pulang ke Indonesia. Kasihan sekali. Padahal mereka dari keluarga mampu dan saya melihat rekodnya awalnya, waktu SMA itu bagus kok, masa nggak mampu kuliah. Sehingga kalau memang kembali lagi ke pribadi kita masing-masing, Bu. Yang saya harapkan adalah kita terbuka, kita menerima lingkungan kita berdialog, kita berkomunikasi, kita bergaul dengan baik dengan mereka, sehingga memotivasi kita untuk kita bisa menjalin kita punya pergaulan, kita punya jaringan teman-teman kita makin banyak. Saya kembali lagi mengulang yang tadi ngomong, Bu, ijazah itu penting sekali, penting. Ya, kalau saya tidak punya ijazah, mungkin saya tidak ada di Singapura, Bu. Saya gimana dapat izin masuk ke Singapura? Kamu emang dari mana? Dengan ijazah saya tunjukkan ke pemerintah Singapura, saya masukkan aplikasi saya. Apalagi waktu itu master masih, ya sekarang sudah ada banyak, Bu, ya. Saya langsung diterima, saya dapat izin tinggal Singapura gitu. Ya, apalagi kalau kalian punya reputasi yang baik, mungkin kalian punya mungkin satu di Amerika banyak sekali asosiasi yang berprestasi, Bu. Nah, waktu itu saya dari sisi bisnis, saya tergabung dalam Gamma Phi Delta, itu adalah suatu asosiasi bisnis yang bergengsi di Amerika, khusus untuk pelajar-pelajar yang mencari prestasi yang memang honor student ya, pelajar-pelajar berprestasi. Itu dipanggil untuk jadi member. Nah, kalau kita punya sampai punya sertifikat sebagai member mereka, itu juga sangat baik untuk kita, di mana kita untuk menjadi profesional atau kita mengajukan aplikasi kita untuk menjadi tenaga profesional di luar negeri, izin visanya, itu jauh akan membantu. Jadi, ya itulah yang saya harapkan dari para pelajar ini, selain ijazah, kita juga perlu pergaulan. Jadi jangan takut bergaul. Kalau memang tidak disukai, ya bersikaplah dengan baik dan bijak. Saya yakin kalau kita bijak, kita baik, masa orang nggak mau bergaul dengan kita sih? Kecuali kita di penjara, ya kembali lagi, Bu, ya. Ya itulah, mungkin orang nggak mau bergaul, Bu. Ya,
Begitu Jovan. Jadi seperti di salah satu slide yang tadi disampaikan oleh Pak Budiman tentang attitude is your success. Nah, jadi kembali lagi attitude kita dulu bagaimana, nanti insya Allah sekitar kita pun juga akan kena imbasnya. Selama attitude kita baik, nanti kita juga akan dikelilingi orang-orang yang baik. Seperti Betul. itu. Selanjutnya, wah ini lumayan banyak pertanyaannya Pak, masih ada waktu nggak Pak ya? Siang Pak, saya Wawan dari SMK Nusa Putra 1, TKJ kelas 12B. Bagaimana ya Pak cara kita membangun koneksi dengan orang-orang yang memiliki bisnis besar, sehingga kita bisa membangun dan membesarkan bisnis kita sendiri? Terima kasih. Ini tantangan, Bu. Tantangan yang luar biasa. Memang ada beberapa cara kita membangun jaringan kita, Bu. Antara sesama pelajar, ada yang kutu buku hanya kuliah, belajar sama-sama hanya dalam mata pelajaran. Tetapi kalau diajak, yuk pergi makan yuk. Ya kalau McDonald masih oke, Bu. Tapi diajak makan ke restoran, aduh, bapakku, mamaku di Indonesia saya susah sekali kamu royal-royal. Nah, ini memang satu tantangan yang luar biasa, Bu. Tetapi saya mengambil hikmatnya saja, Bu. Saya ambil hikmatnya. Ini contoh yang agak ekstrim, Bu. Ya, maaf, Bu, ya, kalau mungkin ada yang tersinggung, Bu, ya. Nah, di sini ada yang ekstrim adalah satu, jika kita memang dari keluarga yang mampu, itu sangat mudah kita untuk bergaul. Pada waktu kita diajak, yuk, makan mana? Katakan restoran A. Ya, karena orang tuanya juga ngasih uang jajan cukup ya, Bu, ya. Bisa ikut kan? Nimbrung ikut. Tapi ada lebih ekstrim lagi, Bu. Bermainlah mobil mewah. Di Amerika sering, Bu. Nanti Anda bisa ketemu dengan anaknya kapal api, Anda ketemu keluarganya Salim, Anda ketemu dengan keluarganya yang punya Unilever, Bu, banyak sekali. Di Amerika ini ketemu orang-orang yang hebat-hebat, dari keluarga yang mampu-mampu semuanya. Luar biasa. Nah, ini adalah satu kesempatan kita bergaul dengan mereka-mereka, jika kita bisa mengikuti mereka. Tapi padamnya berapakah dari kita yang mampu bergaul dengan mereka-mereka yang memang berkantong tebal, Bu. Nah, ini tantangan buat kita semua. Tetapi saya punya kepercayaan, jika Anda baik, jika Anda adalah pelajar yang baik, Anda pelajar yang berprestasi, saya yakin mereka pun juga pengen kumpul dengan kita. Mungkin mereka juga pengen belajar dari kita. Mungkin mereka juga pengen kita ngajari mereka di mata kuliah mereka. Ini adalah salah satu juga satu pendekatan dengan kemampuan kita, mungkin mendekati mereka, sehingga kita bisa bergaul dengan mereka. Ya, kalau ala kadarnya, kalau kita memang network ini suatu hal yang tidak mudah, satu tantangan, perlu pengorbanan. Kembali lagi, saya punya teman, Bu, barusan pulang, ya. Sebenarnya keluarga ini tidak benar mampu sekali. Oke lah, Bu, kelas middle lah, dia tidak middle up, tapi middle saja. Dulu juga 98 juga sama dengan saya. Papa mamanya juga hancur. Kita sama di Singapura di perantauan, start dari zero lagi, dari nol lagi, kita berkembang lagi. Dan dia punya anak waktu saya kenal baru umur 2 tahun, 5 tahun, Bu. Ya, nggak sampai, Bu, ya. Ya 5 tahun anggaplah, melampaui tinggi yang besar. Bu. Tetapi anak ini, dia baru umur 26, baru lulus dari Amerika, dari sekolah University of California, Irvine, Bu, ya, satu universitas yang bagus di Amerika, dari UC ya di California. Nah, waktu pulang saya juga kaget sekali, Bu. Luar biasa kagetnya. Anak baru usia 26 tahun ini, sebenarnya waktu dia di Singapura pun, waktu dia ngambil A-level, dia juga punya jiwa dagang, sehingga dia berdagang yang agak, kemudian tuh memang agak tinggi levelnya, yaitu bermain jam-jam bermerek, waktu ada Rolex. Anak ini ternyata punya jiwa pedagang. Sehingga waktu dia jual Rolex ini, kan kalangannya middle up ya Bu ya. Sehingga dia membangun network ini yang menjual jam-jam Rolex ini ke teman-teman dia yang punya uang. Dan waktu dia di Amerika, sempat manggang tempat saya sebelum ke Amerika, 6 bulan tempat saya manggang. Saya cerita, kalau kamu ke Amerika, jangan hanya bawa pulang selembar kertas ijazah. Itu hanya pembuktian kamu adalah sarjana yang baik, Anda lulus. Tetapi tidak menjamin Anda sukses. Itu hanya sebagai pintu, jendela kamu untuk masuk. Tetapi suksesnya di tangan kamu, di mana jaringan kamu, network kamu, dan pribadi kamu.
baru Anda bisa sukses. Nah, ternyata anak ini luar biasa pulang sharing dengan saya. Network-nya Bu, luar biasa sekali. Dia kenal dengan yang punya Pak Mika Jamada di Jakarta, anaknya. Kenal dengan keluarga dari Salim, keluar dari keluarga Sinarmas. Network-nya tuh luar biasa sekali. Nah, saya tanya bagaimana sama mereka. Ya, salah satu memang dia orang pinter, Bu. Dia orang pinter sekali, kuliah memang pinter sekali, dia berprestasi. Tidak hanya dari Indonesia, saya kemudian dia orang Indonesia, yang tadinya bahasa Indonesia juga terbatas waktu di Singapura, tetapi pelan-pelan bahasa Indonesia lancar sekali, Bu. Kayak orang Indonesia asli ya nih. Kedua, dia bisa punya network ke Eropa, sampai ke China. Karena di China tuh kan dia di Singapura, bahasa Mandarinnya jago sekali. Karena di Singapura bahasa Mandarin. Sehingga waktu di sana, dia berkumpul dengan orang-orang dari China. Nah, orang China ini ada orang dari keluarga kaya-kaya semua. Sehingga dia punya network luar biasa sekali. Orang-orang anak-anak koblo dari negara China. Nah, ini menambah lagi networking dia. Bahkan karena dia pintar, dia jago, dia punya jiwa pedagang, malah dimodalin, Bu. Sama teman-teman ngumpulin uang, kan dari keluarga mampu, kamu jalan bisnisnya gitu loh. Jadi dia malah sekarang berusaha berdagang. Yaitu saat ini pandemi. Yang dia jual apa, Bu? Hand sanitizer, masker surgery, ya Bu ya. Termasuk terakhir, dia jualan hand glove untuk operasi. Luar biasa sekali. Dia ambil barang dari negara China, dari negara Singapura, negara Malaysia, negara Thailand, negara Vietnam. Dia kan dari Asia. Dijual balik ke Amerika loh, Bu. Nah, inilah salah satu yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kalau kita daplek dan kita berani bergaul, apalagi kita adalah mahasiswa berprestasi, mereka juga pengen kenal kita, pengen kita juga ngajarin mereka kuliah, ya di mata pelajaran mereka. Saya rasa semua punya kesempatan yang baik. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Jadi pada intinya kita pintar-pintar memilih lingkungan juga ya, Pak ya, lingkungan pergaulan. Kita pengen jadi pengusaha ya kumpulannya kita dengan orang-orang pengusaha, seperti itu. Semoga memuaskan jawabannya ya, Wawan. Ini ada pertanyaan lagi. Ada 2 pertanyaan dari Chandra Tenah. Apa bedanya dengan berbicara bahasa menggunakan pikiran dan berbicara tanpa menggunakan pikiran? Lalu pertanyaan kedua, apakah hal tersebut dapat merugikan? Itu pertanyaannya, Pak. Aduh, ini pertanyaan agak sedikit berat nih. Bukan, Bu. Kalau saya pikir kalau kita berbicara pasti kita berpikiran, Bu ya. Iya. Kalau kita tidak berpikiran, kita ngomong tuh kayak orang kayak lagi Ngelindur. Gitu ya, kayaknya bahasa Jawa lindur tuh orangku. Ngelindur. Mungkin itu saya. Kalau saya punya keyakinan jika kita adalah orang yang waras, pasti kita bisa dengan kita berpikir. Apalagi kalau orang yang padamnya orang yang mempunyai kemampuan yang cerdas, sebelum mengucapkan kata-kata, mungkin mereka menelan ludah malah, Bu. Saya sebelum ngomong ini, saya telan ludah dulu nih. Bener nggak saya ngomong ini? Mungkin kalau lebih jago lagi, malah menaruh diri kita pada orang lain. Kalau saya bicara ini, reaksi mereka seperti apa ya? Saya omongkan diri saya. Kalau saya ngomong, kamu tuh bodoh. Saya bisa terima nggak gitu loh. Nah, itu kasarnya, Bu ya. Jadi kalau kita tidak bisa menerima, ya jangan diomongkan lah. Yang buat orang tersinggung kan. Nah, alangkah baiknya kita tuh kalau berbicara dengan lawan bicara kita, saya punya beberapa guideline, panduan, Bu ya. Yaitu jika kita bicara, kita bukan menganggap kita tuh terus kamu tuh bodoh gitu. Tapi cobalah kita berpikir bahwa yang kita hadapi adalah seakan-akan orang yang bodoh. Dengan demikian, kita akan memberikan motivasi pada diri kita sendiri berbicara dengan jelas. Sehingga lawan kita bisa mengerti dengan kita yang kita omongkan. Nah, kalau orang demikian pasif, omongnya masih pakai pikiran kan, Bu? Nggak merasa ngelantur ngomongnya tuh. Jadi kalau kita presentasi, maaf bukan saya mau sok jagoan saya baru presentasi ya, Bu ya. Saya mencoba memberikan presentasi sesingkat mungkin, sependek mungkin, sejelas mungkin. Ya, jadi kita asal menganggap bahwa jika kita melakukan suatu komunikasi, anggaplah bahwa kita ini orang yang tidak kemampuannya mungkin tidak yang kamu harapkan. Sehingga kamu berusaha menerangkan bicara dengan sejelas mungkin. Tetapi jika kamu nggak paham bicara orang pinter-pinter, ini para profesor,
Anda ngomong juga seenaknya. Mungkin Anda ngomong cepat dan singkat, sehingga akhirnya malah mereka tidak mengerti. Nah, ini akan menimbulkan miskomunikasi malam. Ya, kembali lagi, maafkan saya, bukan berarti saya anggap lawan satu bodoh, tidak. Tetapi dalam diri kita harus punya pedoman seperti ini, sehingga kita hati-hati bila bicara, kita menyampaikan dengan lebih detail, lebih jelas. Itu yang saya harapkan, Bu. Kalau dalam berbicara dan berkomunikasi, apalagi Anda melakukan satu presentasi, ya. Terima kasih, Bu. Iya. Ya demikian Chandra. Jadi segala sesuatu yang sebelum keluar dari lisan kita jelas pasti sudah berdasarkan banyak pertimbangan alias sudah kita pikirkan untung ruginya plus minusnya apakah itu menyakiti orang lain atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kita bisa termotivasi untuk belajar bahasa Inggris? Mungkin lebih tepatnya bisa belajar bahasa asing itu Pak. Bagaimana memotivasi kita bahwa kita perlu belajar bahasa asing? Kembali lagi, bahasa sangat vital, sangat penting buat kehidupan kita di masa depan. Apalagi kalau kalian berpikir untuk maju ke depan jadi pengusaha atau jadi profesional. Bahasa itu sangat penting sekali. Semakin banyak bahasa Anda kuasai, semakin banyak dialek Anda kuasai, maupun dialek bahasa Jawa, dialek bahasa Sunda, itu luar biasa pentingnya. Sampai mungkin kita ke ujung dunia, bahasa dialek dari negara China atau negara Arab, itu sangat vital buat kita menjadi sukses. Kalau kita bisa berbahasa mereka, kita akan merasa lebih dekat dengan mereka. Dan untuk belajar bahasa ini ya, kembali lagi, apa kita punya motivasi membeli buku-buku bahasa yang kita ingin pelajarin. Belilah kaset-kaset bahasa-bahasa sebagai pengantar untuk belajar bahasa yang Anda sukai, kemudian dengarkan kaset-kaset, dengarkan lagu-lagu dari mereka. Oh, apalagi sekarang zaman Korea nih Bu, paling banyak film Korea disukai, digemari anak-anak. Lagu-lagu Korea top sekali, pop-popnya tuh top sekali. Ya, mereka masih muda, kaya-kaya sekali. Setiap kemarin tahun 2 tahun lalu saya mengunjungi Korea, luar biasa sekali. Tetapi juga sangat menyedihkan Bu. Dari kehidupan para artis yang sukses yang masih muda-muda ini, dari mereka juga banyak yang melakukan bunuh diri. Karena kehidupan yang sangat stres sekali. Mereka sukses dengan usia muda, mereka meninggalkan kita. Ya ini hanya sekitar dari segi negatifnya Bu ya. Segi positifnya Bu, begitu banyak film Korea, film Mandarin. Kalau kita rajin, apalagi banyak yang bawahnya ada terjemahannya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Belajar dari melihat TV dan film-film itu. Untuk belajar bahasa mereka itu cara paling murah, tapi mungkin butuh waktu banyak. Apalagi Anda suka nonton, bisa nggak belajar malah Bu. Jadi tergantung ya, motivasinya mau kemana ini? Mau nonton atau mau belajar bahasanya? Nah itu Bu, kembali lagi pada individu masing-masing. Terima kasih Bu. Iya, jadi meminjam istilah yang disampaikan oleh Bu Sherly bahwa sukai dulu gitu ya Pak ya. Kalau kita sudah suka, nah nanti segala macam usaha pasti akan kita lakukan untuk menambah wawasan kita. Betul Bu. Ada pertanyaan lagi ini Pak. Siang Pak, saya Steven dari kelas 10B jurusan TKJ. Ingin bertanya, bagaimana memilah orang yang tepat untuk memajukan perusahaan? Ini kayak masih mau menjadi pengusaha nih Bu ya. Saya sering dari pribadi saya Bu ya. Memang memilih partner atau teman untuk berdagang itu tidak mudah. Kita kembali dari sisi seorang banker Bu. Banker tuh melihat hitam di atas putih. Kalau bukunya hijau, oke. Bukunya merah, lari Bang. Nggak mau Bang itu. Ya, ini adalah satu kesalahan yang saya melihat dari sisi banker ya. Saya sering ketemu para banker, saya bilang, kalian jangan melihat hitam di atas putih. Anda mesti melihat nomor satu adalah orangnya. Yang kamu hadapi adalah manusianya yang menjalankan usaha itu. Nah, kalau kita melihat teman kita adalah seorang yang punya integritas yang baik, punya attitude dan sikap yang baik, menjadi satu individu yang bijaksana, kenapa kita tidak berani? Bergaullah dengan mereka. Nah, baru masuk kedua. Jika mereka memang punya background bisnis yang mungkin mirip dengan apa yang kita gelutin, itu kan merupakan suatu network yang baik. Tapi jika tidak pun, bergaullah dengan para pengusaha-pengusaha di bidang lain pun, kita sharingkan kita punya masalah. Mungkin mereka punya
strategi yang mungkin bisa kita pakai dalam usaha kita. Jadi saya suka sekali kalau memperhatikan dari teman-teman yang berbisnis berbeda dengan saya, bahkan mungkin sekedar lari dari pertanyaan yang tadi, saya bahkan suka belajar daripada kenyataan hidup, yaitu kami sebagai pembisnis suka melihat, mungkin dari teman-teman, mungkin saya lempar pertanyaan kembali, anak-anak pasti di sini pasti banyak pendengar audiens ini yang tahu McDonald, pasti tahu McDonald, Bu. Ya, saya ingin bertanya, adakah di antara kita bisa menjawab pertanyaan saya? Apakah kenapa McDonald ini lebih sukses daripada Burger King atau Wendy's atau yang lain? Dari fast food ini, kenapa McDonald yang paling unggul, Bu? Mungkin Ibu bisa ngasih hadiah, Bu, kalau bisa jawab. Tuh, siapa yang bisa menjawab kenapa McDonald lebih unggul? Mungkin Mam Nova yang hobi ke McDonald. Enggak, Bu. Saya enggak hobi ke McDonald, Bu. Promosinya mungkin, Pak. Jadi memang, Bu, tidak semua orang memperhatikan bisnis pihak lain, maupun itu bukan bisnis saya, seperti McDonald. Tapi banyak orang menjawab pasti, karena harganya murah. Karena lebih enak dari Burger King. Banyak jawaban-jawaban seperti ini. Kalau saya menjawab, jika kita sebagai orang marketing, orang pemasaran, kita melihat dari sisi lain, yaitu McDonald selalu memilih lokasi yang sangat strategis, di mana McDonald selalu mencari tempat sendirian di tengah-tengah mall, berdiri sendiri atau di ujung jalan, yang dimana setiap ujung jalan itu, persimpangan jalan itu, pasti mereka melihat logo M besar dengan tiang yang tinggi sekali, sehingga di jalan tol maupun jalan lain, orang bisa melihat, Bu. Dan mudah dijangkau, karena mereka nggak di dalam mall sendiri, ada yang di dalam mall, tapi McDonald selalu memilih di tempat yang sangat strategis. Itulah satu keunggulan dari McDonald, memilih lokasi yang baik, yang strategis untuk dijangkau dan mudah dilihat. Itu salah satunya, Bu, contohnya. Nah, kalau kembali lagi masalah Pizza Hut dengan Domino. Kenapa Pizza Hut sekarang udah mengarah ke bangkrut? Padahal dulu Domino waktu awal mula keluar sebagai pesaing dari McDonald, hampir Domino itu bangkrut, Bu. Tetapi hari ini Domino malah menguasai market dengan baik. Bahkan Pizza Hut di Amerika sudah mengajukan bankruptcy chapter 13, Bu. Itu sudah menuju kebangkrutan. Nah, lucu kan, Pizza Hut sangat top. Awal mula pizza pasti orang namanya Pizza Hut. Kenapa Pizza Hut hancur? Nah, ini juga kembali lagi bisnisnya menarik kalau mungkin yang punya IT. Kenapa Dell kok bisa sukses awalnya? Nah, ini banyak sekali yang saya suka belajar dari bisnis-bisnis lain yang saya tidak terlibat langsung, tetapi dari berita-berita saya suka membaca, suka menganalisa. Nah, kita sebagai pembisnis, tidak hanya bisnis kita, bisnis orang lain pun bisa menjadi pedoman kita menjadi sukses. Kita belajar dari mereka juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Budiman, berarti mengajarkan kita untuk peka gitu ya Pak ya, belajar Betul, peka. betul. Tepat, Nah itu ada Stephen peka. kita harus PK, tepat. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah dari Hadi, apakah modal ke luar negeri harus S2 Pak? Tidak mesti, Bu. Tetapi sekarang di Singapura susah. Kalau dulu S1, kita bisa apply bekerja di Singapura. Akhir-akhir ini Singapura sangat susah sekali, sangat sulit sekali. Selain S1 Anda punya jasa, pasti ditunjang dengan pengalaman Anda. Jika Anda S1, mungkin Anda bekerja satu di bank yang top di Indonesia, mungkin di UOB, atau mungkin di Citibank, atau mungkin di Maybank, atau bank-bank besar. Mungkin Anda punya pengalaman yang cukup panjang di banker, sebagai banker, atau Anda mungkin kerja mungkin di public accountant, yang mungkin kayak Pricewaterhouse atau apa, atau mungkin Anda bekerja di kontraktor besar di Indonesia kayak Pulau Intan atau Total Bank Persada, ada pihak track record pengalaman kerja 5-10 tahun. Nah, itu akan membantu sekali di dalam Anda mencari visa, bukan pekerjaan. Pekerjaan siapa saja menerima, Bu, hampir mau menerima, tetapi belum tentu pemerintah Singapura memberikan izin visa bekerja, Bu. Sulit sekali sekarang. Saat ini susah sekali. Waktu zaman saya masuk ke Singapura itu sangat mudah mendapatkan bisa kerja.
Ya, kalau dengan S2 otomatis Anda punya nilai lebih. Dengan adanya S2 Anda punya, berarti akademik Anda lebih baik daripada S1. Tetapi jangan lupa sekali lagi, pengalaman itu juga mahal. Itu ada nilainya mahal, Bu. Terima kasih, Bu. Pertanyaan terakhir Pak Budiman dari Gabriel Steve kelas 12 ATKJ. Mau tanya Pak, bagaimana cara memajukan usaha kecil? Usaha kecil ini banyak, Pak. Kalau ada lingkupnya, contohnya usaha apa, Bu? Mungkin saya bisa bantu, Bu, ya. Usaha kecil ini banyak sekali, Bu. Atau saya bikin example yang lebih gampang, Bu, ya, mungkin, Bu, ya. Katakan usaha kecil di sini adalah usaha yang lagi rame, Bu, ya. Lagi rame ini adalah dunia makanan, Bu. Ya. Karena dunia makanan. Oh, Katakan ini game, Pak. Oh, game. Game. Usaha gamenya ini maksudnya bagaimana ini? Bergerak bilang usaha game, Bu, ya. Iya. Saya sih tidak mendalami dunia game, Bu, ya. Saya nggak ngerti banyak, tapi sorry, Bu, ada yang ada nelpon saya, Bu. Ada Zoom meeting. Game saya nih Memainkan akun. Itu lah, Pak. Itu mungkin jual beli akun game. waduh, saya nggak ngerti dunia itu, Bu. Saya nggak pernah mengerti. Itu dunia saya ada kelewatan, Bu. Saya udah usur, Bu. Saya masa pensiun, Bu, mestinya, Bu. Ini dunia milenial, Bu. Iya, saya anak milenial. Iya. Saya nggak pernah mengerti dunia game. Saya nggak paham ini. Oh, mungkin dunia lain, mungkin saya bisa sharing. Bagaimana memajukan dunia usaha kecil, Bu, ya. Iya, ini. Apalagi dunia game, Bu, itu sebenarnya kalau kita boleh berkata-kata, ini sedikit negatif, Bu, ya. Memang game ini sangat digandrungin oleh anak-anak muda, anak-anak kecil, sampai mereka jadi maniak, sampai tidak mau sekolah, tidak mau belajar, bahkan komputer diambil orang tuanya, orang tua diajak berantem, tidak. Wah, tuh. Saya melihat di Singapura parah sekali, bahkan sampai mengancam membunuh orang tuanya. Jadi game ini bisa menjadi maniak dan jadi udah lepas dari kendali lagi, udah sangat keterlaluan, saya bilang. Ya, inilah kalau kita kembali ke Steve Jobs pernah ngomong, dia sendiri juga menyesalkan bahwa ada kadang-kadang dia sedikit mengarah ke sana, bahwa dia telah menciptakan dunia yang berbeda, yang apa hari terjadi, yaitu dunia digital yang luar biasa perkembangannya, tetapi bagi kita yang tidak siap, juga menjadi bumerang buat kita semua, Bu. Ya, kita ambil dari si game yang sangat berbahaya, ya, tetapi juga sebenarnya, Bu, dunia digital juga luar biasa. Dampaknya apalagi dampak pandemik, Bu, banyak bangkrut, Bu, akhirnya, Bu. Mereka cuma beli online, Bu. Ada positif dan negatifnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Budiman. Ini ada satu pertanyaan lagi, masih berkenankah, Pak, sebelum nanti kita Silakan, Bu. tutup? Iya. Dari Jonathan Armando. Saya mau tanya, Pak, bagaimana cara mengatasi jika seseorang yang mudah berinteraksi atau mau berkenalan dengan orang lain, tapi kurang baik dalam berbicara bahasa asing? Apa alternatif lain supaya belajar bahasa asing menjadi lebih menarik, Pak? Terima kasih. Kalau kita ketemu dengan mereka-mereka yang bahasanya emang tidak lancar, emang kendalanya luar biasa sekali, Bu. Memang sulit sekali. Saya juga mengalami. Saya masih sekarang masih punya staff satu dari China asli, Bu. Saya sedang guyon dengan mereka. Waktu pertama saya ketemu kamu, saya juga nggak bisa bahasa Mandarin dengan kamu loh. Kamu juga nggak bisa bahasa Inggris. Tetapi hari ini saya mulai bisa bicara dengan kamu bahasa Mandarin loh. Kamu saat ini belum bisa bahasa Inggris dengan saya loh. Yuk tertawa, malu, Bu. Ya memang. Kembali lagi, Bu, ini adalah niat kita. Memang dalam berbahasa ini kita seringkali tidak bisa berbahasa dengan baik karena memang keterbatasan kita. Tapi kita punya akal lah, Bu. Nah, mungkin dengan adanya teman-teman satu kantor, atau mungkin teman-teman yang waktu kita bertemu dengan mereka, bawalah teman yang mengerti bahasa asing itu. Katakan kita ingin berbicara bahasa Mandarin, teman yang ada bisa berbahasa Mandarin, diajaklah kita bersama-sama bertemu, membantu menerjemahkan.
Di waktu mereka menerjemahkan, sambillah kita tuh belajar. Tadi ngomongnya apa maksudnya? Ini ngomong gimana bener? Pronunciation gimana? Nah, kita ulang-ulang dan kita ngerti artinya. Lama nyantol kok, Bu. Nah, itu tema saya. Lama saya nyantol, Bu. Nah, itu satu saya belajar Mandarin saya. Jadi waktu kita ke China, ngomong bahasa-bahasa Mandarin, apalagi bahasa teknik, Bu, itu paling susah sekali. Sangat sulit sekali. Kita paling berbahasa Mandarin yang umum, yang kita bicara umum. Tetapi kalau kita sudah bicara dengan bahasa teknik, susah sekali. Nah, kadang-kadang kita mesti menghafal. Kita minta mereka ngomong lagi. Perlu kita suruh mereka tulis. Nah, kalau tulis Bu Adang, menghafal tulisannya susah sekali. Apalagi kita tidak terbiasa melihat huruf Mandarinnya, susah sekali, Bu, susah sekali. Itu dihafal. Tapi kalau kita punya niat, namanya kita punya niat, baik pendengaran maupun tulisan, jika kita memang niat, kita mampu. Itu menurut saya, Bu, ya. Jadi bawalah teman Anda yang bisa mengerti bahasa asing itu, pakailah bahasa body language kita, atau bawalah kertas kita menggambarkan, maunya kita seperti itu. Kita nggak bisa ngomong katanya apa, kita nggak, mungkin kita bisa nunjuk materinya, atau kita gambarin, gitu Bu. Itu yang saya lakukan untuk saya bisa berkembang bicara bahasa Mandarin dengan mereka. Terima kasih, Bu. Nanti intinya kita harus terus belajar gitu ya Pak, pantang menyerah. Sampai kita mati, Bu. Ya, sampai belajar seumur hidupnya, Iya, sampai Bu. maut menjemput. Iya, betul, Bu. Nah, itu Benar benar sekali. Wah, luar biasa sekali Bapak Budiman. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, silakan Pak Budiman mungkin memberikan kesimpulan atau memberikan statement di akhir pembicaraan kita. Monggo, Pak. Ya, saya harapkan mungkin dari adik-adik siswa-siswa yang akan menggeluti, yang masih menggeluti, saya harapkan janganlah putus sekolah, karena sekolah, edukasi itu adalah aset kalian yang saya pernah bicara tadi, itu sangat mahal harganya. Ya, jika kalian punya edukasi yang baik, Anda bisa minimal punya 1 kartu ya untuk sukses. Dan Anda bangunlah network Anda, bangunlah Anda punya teman-teman, bergaullah. Makanya kenapa ada alumni hari ini Ika Nusa, saya harapkan para alumni juga bergabung, juga mau berbagi pengalaman, berbagi usaha dari berbagai bidang yang mungkin kita bisa saling membantu, mengenalkan teman-teman kita yang lain di bidang yang sama, sehingga mungkin kita akan nyambung satu dengan yang lain melalui jaringan-jaringan kita. Ya, karena jaringan ini sangat mahal dan ini adalah masa depan kita. Yang terakhir, jadilah manusia yang seutuhnya, Bu. Jadilah manusia yang punya integrasi, punya dignitas, punya kebijaksanaan yang baik, supaya kita disegani oleh lawan dan sukai oleh teman-teman kita. Di sini kita sangat perlu menjadi manusia yang bijaksana, sehingga kita dimanapun berada, kita punya teman-teman sekitar yang baik terhadap kita semuanya. Yang terakhir, saya memohon pada adik-adik semua, teruskan sampai kalian tidak mampu lagi untuk sekolah. Itu adalah yang saya mohon, karena reputasi Nusa Putra di tangan prestasi adik-adik kelas kita. Semakin banyak bisa lulus dengan berprestasi, semakin tinggi reputasi Nusa Putra, Bu. Yang itu kita harapkan. Jika kita, dulu maaf sekali ya, waktu saya kuliah di Amerika, atau saya di pengusaha, tanya, Pak Budiman, dari mana? Semarang. Oh, Semarang. Dari Loyola, Pak. Enggak, tetangganya, dia bilang. Jadi memang sekedar kita kadang-kadang mengelus dada. Kalau Semarang terkenal Loyola, Bu. Saya bilang, saya tetangganya. Nah, mungkin suatu hari saya ingin sekali, ya dari Nusa Putra, siswa Nusa Putra, reputasi Nusa Putra di bawah kalian, di bawah para alumni mendatang yang membangun reputasi Nusa Putra. Berbanggalah suatu hari Nusa Putra jadi sebuah wadah pendidikan yang baik, berprestasi, berreputasi, sehingga kami sebagai alumni juga sangat berbangga. Oh, itu sekolah saya. Saya mohon pada adik-adik membawa citra Nusa Putra sesuai dengan Anda punya prestasi di sekolah Anda. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Budiman. Sukses selalu untuk Pak Tambahan Budiman. terakhir, Bu. Iya, Firman dari Bu Retno, Bu. Oh iya. Jadi kalau memang para siswa ini berprestasi, saya rasa tidak usah khawatir kalian nanti kehidupan masyarakat setelah kalian lulus, mau bekerja di mana, dimanapun kalian berada.
jika memang kalian berprestasi, siapapun, apalagi para alumni, tahu background Anda, kemungkinan besar Anda bisa bergabung dengan para alumni yang lain yang mungkin yang punya usaha yang sesuai dengan bidang Anda tekunin, atau kalian pun pasti diterima dimanapun, tidak hanya di dalam negeri, mungkin di luar negeri, Anda bisa berkarir. Itu pesan dari Bu Retno saya sampaikan, Bu. Tolong anak-anak dimotivasi, Bu, supaya belajar yang baik-baik, masa depan mereka di tangan mereka, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Budiman. Ya, hidup itu pilihan, pilihan ada di tangan kita sendiri dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan setiap pilihan kita. Oke, demikian kegiatan sharing pengalaman hidup dari Bapak Budiman Wijaya. Semoga bermanfaat. Saya rasa sangat bermanfaat sekali ya, karena beliau benar-benar praktisi, memiliki pengalaman sendiri dan langsung di-sharingkan untuk adik-adik kelasnya, walaupun range-nya jauh sekali ya Pak ya. Tapi apapun itu, tetap kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Baik, waktu saya kembalikan kepada Mem Nova. Silakan Mem Nova. Well, thank you, Budita. Wow, Thank you. what a great and now some experience and sharing from Mr. Budiman. Give applause for you, sir. Thank you, Bu Nova. Yeah, everyone. Today we have heard a great sharing from the alumni of Nusa Putra. I'm sure that Nusa Putra must be proud having an alumni like you, sir. And what you have said, I mean your experience, is in accordance with Nusa Putra's 4 pillars. Jadi, Bapak, apa yang Bapak sampaikan tadi itu sebenarnya sudah sesuai dengan 4 pilar yang ada di Nusa Putra. 4 pilar itu adalah kami mengusung English, bahasa Inggris, kemudian Mandarin, Technology and Information atau IT, and the last one is the entrepreneurship atau kewirausahaan. Benar-benar Bapak sudah applied atau menerapkan 4 pilar yang diusung di Nusa Putra. Harapannya anak-anakku sekalian bisa termotivasi, bisa terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Budiman Wijaya. It's really inspiring and motivating for all of us, sir. Well, everyone, so this is the end of this seminar. I do apologize if there were some mistake I have made. Mohon maaf ketika ada salah kata yang saya ucap. So thank you very much for your participation. Thanks a lot for your kind attention. And so that's all for today's seminar. See you again in next seminar. See you in next meeting. Terima kasih.